Shalom teman-teman, ini video pertama di channel YouTube-nya Jose Rahman. Kita akan sama-sama belajar tentang bahwa manusia membutuhkan yang namanya juru selamat. Kita tahu di akhir hidup manusia itu kita pilih dua tempat, antara surga dan neraka. Dan saya tahu bahwa setiap manusia, bahkan setiap kita, saya dan teman-teman semua yang tonton video ini, kita pinginnya masuk surga. Tapi dengan apa kita bisa masuk surga? Karena ada firman Tuhan berkata gini, Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saya dan teman-teman semua, setiap kita manusia, itu sudah kehilangan kemuliaan Allah karena telah berbuat dosa. Dan Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Jadi upah kita orang-orang berdosa adalah neraka. Tapi kita ingin masuk surga. Dan oleh sebab itu, mungkin nggak kita lewat perbuatan baik kita bisa masuk surga. Seperti ada yang mungkin kita pernah dengar, kita akan nanti di waktu kita mati, nanti kita akan ditimbang mana perbuatan baik sama perbuatan jahat. Kalau perbuatan baik kita lebih besar, maka kita akan masuk surga. Tapi kalau perbuatan jahat kita lebih banyak, lebih besar, kita akan masuk neraka. Apakah seperti itu? Apakah itu yang Alkitab ajarkan? Dan itu adalah pengajaran yang kurang tepat, teman-teman. Bahwa karena kenapa? Kita akan sama-sama mengerti bahwa firman Tuhan yang ngejelasin bahwa pada dasarnya manusia itu udah jatuh dalam dosa dan upah dosa adalah maut. Setiap kita adalah bagiannya maut. Firman Tuhan juga berkata bahwa kesalehan manusia itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Artinya kain kotor apa? Ya udah kotor gitu. Sedangkan di surga itu kita seperti sifat surga itu adalah tempat yang suci, tempat yang kudus. Nggak bisa ada dosa di situ. Dan mungkin nggak kita lewat keberdosaan kita masih tetap bisa lewat perbuatan baik tuh. Perbuatan baik lebih besar, berarti kan ada perbuatan jahatnya. Kita bisa nggak gitu masuk surga? Ya nggak bisa lah, nggak seperti itu gitu. Oleh sebab itu, karena lewat perbuatan baik kita nggak bisa diselamatin, kita nggak bisa masuk surga lebih tepatnya. Lewat perbuatan baik, usaha manusia seperti apapun untuk mencapai Allah itu nggak bisa. Seperti contoh satu manusia untuk mencapai Allah nggak bisa, dia nggak bisa pakai perbuatan baik pun nggak bisa. Karena kenapa? Perbuatan baik di hadapan Allah, perbuatan baiknya manusia di hadapan Allah itu seperti kain kotor, dan namanya kotor tuh nggak bisa, nggak suci, nggak layak gitu. Oleh sebab itu, ini rahasianya, dan ini yang diajarkan di Alkitab, di firman Tuhan, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar setiap kita yang percaya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Yaitu dengan apa? Dia sebagai Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, itu siapa? Yesus Kristus Tuhanlah sang penebus kita, yang Dia turun ke bumi untuk sama seperti manusia dan menebus setiap dosa kita. Dia mati, bahkan Dia disalib, Dia dihukum salib, bukan karena kesalahan Dia, tapi waktu Dia disalib dan mati di hari ketiga, Dia ngebuktiin bahwa Dia bangkit untuk tebus setiap. Artinya Dia bebas dan Dia udah melawan maut, dan kita telah ditebus oleh Dia lewat kayu salibnya Dia. Yang sebenarnya Dia nggak salah, tapi Dia disalib untuk apa? Untuk tebus setiap dosa kita. Oleh sebab itu, teman-teman, saya mau kasih tahu bahwa untuk kita masuk surga itu nggak bisa pakai perbuatan baik. Mau pakai amal ibadah, mau pakai engkau baik, ngasih uang ke berapa banyak, ya nggak bisa pakai itu. Iman Kristen nggak ngajarin itu. Nggak pakai amal ibadah, nggak pakai perbuatan baik nggak bisa menyelamatkan kita, nggak bisa buat kita masuk surga. Karena sebaik-baiknya manusia seperti kain kotor di hadapan Allah. Oleh sebab itu, karena Allah pun mengerti itu, dan Allah tahu firman-Nya Allah sendiri yang berbicara seperti itu, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan sebegitu besar kasih Allah sama setiap kita. Dan ini gak pernah diajarin oleh agama manapun.
Saya mau kasih tahu bahwa inilah yang dinamakan kasih karunia. Kasih yang Tuhan besar, itu yang namanya kasih agape, yang Tuhan kasih buat setiap hidup kita, teman-teman, orang-orang percaya, bahkan setiap manusia pun punya bagian sama. Tuhan Yesus mati untuk setiap orang, untuk Anda dan saya. Anda yang lagi nonton video ini, Tuhan Yesus itu mati untuk bukan sekedar mati, tapi dia mati dan bangkit untuk tebus setiap dosa kita. Dia menyatakan bahwa dia menang melawan maut dan dia naik ke surga. Sampai nanti di akhir waktunya dia akan datang menjemput setiap kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Karena dibilang juga, ada ayat firman Tuhan bilang gini, Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kita iman, percaya kepada Yesus yang udah nyelamatin kita. Oleh sebab itu, bahwa perbuatan baik gak bisa nyelamatin kita, tapi juru selamat kita, Yesus, itu yang bisa membuat kita masuk surga. Diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Allah sangat rindu, oleh sebab itu dia mengaruniakan anak yang tunggal untuk menyelamatin kita manusia. Karena usaha manusia mencapai Allah gak bisa usaha seperti apapun. Mau kayak tadi konsep, ada kepercayaan yang bilang bahwa kalau perbuatan baik kita lebih banyak, kita bisa selamat, nggak bisa. Berarti Allah telah kompromi dengan kekudusannya, karena ya dosa masih boleh ada dong gitu. Oleh sebab itu kita diselamatkan karena kita percaya, karena dia yang udah mati buat setiap kita. Dan ini yang harus kita sama-sama hidupi, dan kita percaya, kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam Yesus, bahwa Yesuslah juru selamat buat setiap hidup kita. Pelajaran hari ini di video pertama ini adalah perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan. Oleh sebab itu kita butuh juru selamat, Yesus Kristus Tuhan, untuk selamatkan setiap kita. Dan bagian kita adalah surga, dan kita akan tinggal bersama-sama dia. Demikian video pertama di channel ini. Semoga memberkati. Share video ini kalau memberkati. Banyak orang lain perlu mendengar kebenaran ini. Thanks, Tuhan Yesus memberkati.